Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis, dosen pengampu Bapak Subhan SEMKOM, dengan anggota kelompok kami yaitu Indah Safitri dengan NPM 0227221188, Umi Akarim dengan NPM 0227221192, Rizky Akbar dengan NPM 0227221190. Oke, baik, kali ini kita akan belajar tentang Net Present Value atau NPV. Nah, kita akan membahas case study 1 sampai case study 3. Nah, langsung saja kita masuk pada case study 1. Belajar bisnis kafe lewat pemahaman analisis kelayakan Net Present Value. Nah, jadi sebelum kita membuka bisnis kafe, maka kita harus menghitung net present value-nya. Apakah kafe ini akan mendapatkan untung atau sebaliknya, hanya kerugian yang didapatkan. Oke, baik, langsung kita lihat cash flow-nya terlebih dahulu sebelum kita mencari net present value-nya. Nah, di sini cash flow-nya itu selama 7 tahun. Di mana tahun pertama itu 200 juta diperkirakan, tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 350 juta, tahun keempat 400 juta, tahun kelima 450 juta, tahun keenam 500 juta, dan tahun ketujuh 550 juta. Di sini diskon rate-nya itu sebesar 12%, sedangkan investasi awalnya itu sebesar 1 miliar. Nah, baik, kita akan mencari net present value-nya menggunakan Excel. Nah, telah ditampilkan periode investasi awal, cash flow, diskon rate-nya di Microsoft Excel. Di sini periodenya itu 7 tahun, investasi awal sebesar minus 1 miliar. Di sini ditaruh minus karena investasi awal merupakan pengeluaran, jadi minus 1 miliar. Nah, sedangkan ini cash flow-nya dari tahun pertama hingga tahun ke-7. Ini diskon rate-nya itu sebesar 12%. Untuk mencari NPV-nya, itu kita menggunakan formula NPV sama dengan NPV dalam buka kurung, kita masukkan diskon rate-nya itu 12%, lalu titik koma, terus kita masukkan cash flow-nya dari 200 juta hingga 550 juta, lalu kita tutup kurung, kita tambahkan dengan 1 miliar, yaitu investasi awalnya, lalu enter. Nah, di sini NPV-nya itu 678.509.624. Nah, jadi NPV-nya lebih besar daripada 0, maka proyek ini layak untuk dilanjutkan. Baik, kita lanjut case study 2, yaitu belajar bisnis transportasi speedboat. Nah, di sini maksudnya kita melihat cash flow untuk menghitung NPV-nya. Nah, di sini pengeluaran awalnya itu 3 miliar dan cash flow-nya
itu selama 5 tahun. Di tahun pertama itu 600 juta, tahun kedua 650 juta, tahun ketiga 700 juta, tahun keempat 750 juta, tahun kelima 800 juta. Nah, baik kita akan menghitung cash flow-nya, NPV-nya. Nah, di sini tuh diskon rate-nya itu 14%. Baik, langsung saja kita masukin expression untuk menghitung. Nah, langsung saja kita menghitung NPV-nya. Seperti yang pertama, kedua ini juga kita menggunakan formula sama dengan NPV, buka kurung, kita masukkan diskon rate-nya, lalu titik 2, masukkan cash flow-nya dari 600 juta hingga 800 juta, lalu kita tutup kurung, kita tambah dengan 3 miliar, lalu kita enter. Nah, di sini NPV-nya ini sama dengan minus 641 juta 495.116. Nah, karena di sini minus, maka NPV-nya lebih kecil daripada 0. Sehingga proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan. Lanjutkan. Oke, baik. Kita masuk pada case study 3. Case study 3. Nah, di sini case study 3 ini menilai kelayakan investasi perusahaan tambang. Nah, perusahaan tambang PT Tambang Emas Maluku Utara menemukan deposit tambang yang besar di daerah Maluku Utara sebagai tambang baru. Di sini mereka masih dalam tahap eksplorasi dan belum memulai produksi. Sebagai perusahaan publik, mereka harus mempertimbangkan kelayakan proyek dan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Nah, sebelum mereka melanjutkan untuk memulai produksi tambang, maka mereka harus menghitung analisis net present value-nya terlebih dahulu. Apakah tambang ini yang diproduksi akan mengalami keuntungan atau sebaliknya kerugian. Nah, langsung saja kita menghitung NPV-nya. Di sini ada dua rencana perkiraan cash flow masa depan PT Tambang Emas Maluku Utara, yaitu cash flow plan A dan cash flow plan B. Nah, cash flow-nya ini diperkirakan selama 10 tahun ini. Nah, investasi awalnya itu sekitar 100 juta, sedangkan diskon rate-nya 14%. Nah, tahun diperkirakan tadi itu 10 tahun dengan cash flow plan A dan cash flow plan B. Di sini cash flow plan A pada tahun pertama 30 juta, sedangkan B 15 juta, pada tahun kedua 31 juta, sedangkan plan B 21 juta, tahun ketiga 30 juta, untuk plan B yaitu 15 juta, tahun keempat 25 juta, plan B 25 juta, tahun kelima 15 juta, plan B juga 15 juta, tahun keenam 3 juta, plan B 3 juta, tahun ketujuh 6 juta, plan B 16 juta, tahun ke-8 6 juta, plan B juga 11 juta, tahun 9 7.500.000, plan B 12.500.000, tahun 10 plan A 5 juta dan plan B 25 juta. Baik, kita akan menghitung NPV-nya. Sebelum kita menghitung NPV-nya, maka kita akan menghitung total cash flow plan A dan cash flow plan B. Untuk menghitung total sendiri, kita menggunakan formula sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita masukkan cash flow plan A
30 juta sampai 5 juta, lalu kita tutup kurung, enter. Jadi totalnya itu 158.500.000. Untuk plan B, sama juga kita menggunakan formula sum. Sum sama dengan sum, buka kurung, kita masukkan 15 juta sampai 25 juta, nilai cash flow-nya, lalu kita enter. Nah, jadi total plan A dan plan B sama, yaitu 158.500.000. Sekarang kita mencari net present value dari kedua plan tersebut. Baik, kita mencari plan A terlebih dahulu. Kita menggunakan formula yang sama, yaitu NPV sama dengan NPV dalam kurung, kita masukkan 14%, itu diskon rate-nya, lalu titik koma kita masukkan cash flow plan A dari 30 juta hingga 5 juta, lalu kita tambahkan dengan minus 100 juta, kita enter. Di sini NPV untuk cash flow plan A yaitu sebesar 2.533.931. Nah, sekarang kita mencari cash flow plan B. Sama dengan NPV kurung, masukkan 14%, titik koma, 15 juta sampai 25 juta, kita tambahkan dengan 100 juta, enter. Nah, jadi untuk hasil NPV cash flow plan B yaitu minus 15.761.626. Nah, dari NPV-nya, maka untuk plan A, cash flow plan A ini hasilnya NPV lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk plan B, NPV lebih kecil daripada 0. Nah, karena plan A NPV-nya lebih besar daripada 0, maka plan A lah yang layak untuk dilanjutkan. Dan untuk rencana plan B, cash flow plan B tidak dapat dilanjutkan karena hasilnya minus. Oke, baik, terima kasih.